Mana? Tegak aja. Apa tahu tak saya tempat besok Masya Allah. menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Penajam Pasir Utara beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati, Bapak PLT Sekda, Bapak Ketua DPRD beserta anggota DPRD Penajam Pasir Utara yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan. Lama juga saya mengingat-ingatnya ini satu persatu. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah maju Bapak Bupati, Bapak Haji Abdul Ghafur SEME, yang sebetulnya kalau tidak melihat jabatannya ini sudah melanggar kode etik. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi dalam hadis dikatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar pada hari kiamat. Tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dan yang pertama mendapatkan naungan itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Banyak yang tidak bisa dilakukan oleh ustadz, tidak bisa dilakukan oleh orang kaya, tapi bisa dilakukan oleh pemimpin. Sekaya-kayanya orang tidak bisa bangun jalan, karena kalau dia bangun jalan itu kurang kerjaan. Jalan itu hanya bisa dibangun oleh kepala daerah. Sekonglomerat-konglomeratnya orang dia tidak perlu mengaspal jalan, tapi jalan itu dibangun oleh pemimpin. Cukup dengan tanda tangannya. Yang banyak lubang hari itu dia tunjuk, tertutup, selesai. Kalau Abdul Somad yang menunjuk, makin banyak lubangnya. Begitulah yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Beberapa tahun yang lalu saya tausiah subuh di Balikpapan. Selesai itu dibawa sarapan pagi ke rumah di atas bukit warna kuning bersama jamaah. Waktu itu dikatakan kepada saya, Ustaz Somad, ini Pak Fulan tak lama lagi akan mencalonkan diri dalam pemilihan, apalagi menjadi bupati. Rasanya semua sudah cukup. Rupanya ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dan hari ini saya mendengar ceritanya, bagaimana bisa membelikan baju seragam anak sekolah satu kabupaten. Itu hanya bisa dilakukan bupati. Bagaimana bisa memberikan pelayanan kesehatan gratis satu kabupaten. Bagaimana memberikan biaya sekolah gratis. Itu hanya dengan ujung tanda tangan, ujung pena, ujung jari, yang di situ ada amanah yang luar biasa. Mudah-mudahan seluruh bupati, gubernur, wali kota, pemimpin yang diberikan amanah bisa memakai amanah itu menjadi amal soleh insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang berpikir kalau dia sudah sholat, dia sudah berzakat, dia sudah puasa wajib, puasa sunat, sudah haji dan umrah, selesai. Untuk dirinya sendiri mungkin selesai. Tapi Islam ini bukan agama egois yang masuk surga sendirian. Islam ini perlu mengajak orang. Saya sebagai ustadz mengajak melalui khutbah, ceramah, tausiah, kultum, pengajian subuh, pengajian zuhur, pengajian duha, pengajian asar menjelang berbuka puasa, pengajian Ramadan, tarawih, iktikaf malam. Tapi itu hanya sekedar himbauan saja, mengajak saja. Tak ada political will, tak ada power kekuatan politik. Hanya himbauan dan ajakan kepada umat sesuai dengan bidang kita masing-masing. Tapi kalau ada segenggam kekuasaan di tangan, maka bisa lebih banyak yang bisa dilakukan. Simpel saja, ambil contoh bayar zakat saja. Saya pulang dari Mesir, pulang dari Maroko 2008, 2009 diangkat menjadi tim sosialisasi Basnas Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional.
Lalu kemudian diangkat menjadi Duta Basnas Nasional, diberikan sertifikatnya. Ustadz diangkat sebagai Duta Basnas. Kemudian tak lama saya tanya Ketua Basnas, setelah saya diangkat nih gimana Pak, ada peningkatan? Kata dia begitu-begitu aja Pak Ustadz. Artinya apa? Tidak ada banyak yang bisa dilakukan, hanya bersifat himbauan. Tapi ada salah satu kabupaten, tidak perlu khutbah, tidak perlu ceramah, cukup dengan tanda tangan, dan itu bisa terlaksana. Semua pegawai zakat potong atas. Saya tidak bercerita tentang Pasir karena saya tidak tahu banyak. Baru tadi saya lihat penyerahan, rupanya yang diserahkan itu kartu potong gaji untuk bupati sama wakil bupati. Dan kata Pak Ketua Basnas, 98% ASN di Penajam Pasir Utara sudah potong atas. Kepada seluruh bupati wali kota se-Indonesia yang tidak tahu bagaimana caranya memotong, silakanlah studi banding cara potong memotong ke Penajam. Bisa dipotong 98% dari gaji. Orang berzakat itu ketika dia sampai nisab, dan itu sudah diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia secara negara. Bukan lagi tingkat level kabupaten, kota, provinsi, tapi nasional. Kalau sudah ditetapkan standar angka nominalnya sekian potong atas, maka bayarkanlah. Apakah kami menunggu setahun Pak Ustadz? Kalau setahun, walaupun angka nominalnya sama, kalau 1 bulan dia potong 100.000, 1 tahun menjadi 1.200.000. Maka pilih bayar sebulan sekali atau setahun sekali. Saya usulkan sebulan sekali. Karena walaupun angkanya 100.000, 1 tahun 1.200.000, itu angkanya sama. 1 bulan 100.000, setahun 1.200.000, tapi setannya beda. Kalau sudah terkumpul 1.200.000, maka datanglah yang berbisik-bisik, harga handphone sekarang sudah turun katanya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik ini dari kalangan jin, insyaallah kita bacakan ayat kursi selesai. Tapi ini yang berbisik satu ruangan dengan kita. Kita baca ayat kursi lebih hafal pula dia dari kita lagi. Oleh sebab itu maka tidak ada lagi sifatnya himbauan, ajakan, tidak ada lagi sifatnya pemberitahuan, pengumuman. Langsung saja potong atas. Abdul Somad cerita tentang zakat potong atas di Penajam, mubazir. Innal mubazirin kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Potong atas langsung 98%, banyak sekali yang bisa tertolong. Dengan adanya zakat potong atas melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten, itu sudah menyelamatkan orang dari makan haram. Ada orang yang tidak korupsi, dia tidak nepotisme, dia tidak main proyek, dia tidak buat pungli pungutan liar, tapi dia makan haram. Dari mana dia makan haram? Wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Di dalam gajimu itu ada milik fakir miskin. Ternyata dia makan. Kalau 1 bulan dia ada wajib bayar zakat 100.000, 1 tahun dia makan duit haram 1.200.000. Apa efeknya? Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Kalau 100.000 itu 10 kilo beras, 1.200.000, 1 ton 200 kilo beras masuk ke dalam badan, berubah menjadi darah, darah menggumpal menjadi daging, daging membalut tulang belulang. Ayyuma lahmin, setiap daging, ayyuma damin, setiap darah yang ada di badanmu tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi. Dari mana saya makan haram? Saya tidak korupsi, saya tidak pungli. Kau makan haram tidak sadar gara-gara makan uang zakat. Maka orang yang makan uang zakat sama dengan uang makan haram. Kalau Allah itu maha kaya, kenapa tidak langsung saja dia kasihkan itu uang zakat kepada fakir miskin? Kenapa mesti dia titip melalui slip gaji kita? Kenapa mesti dia titip melalui kantong kita? Ini namanya ujian. Ada orang diuji kakinya untuk sholat berjamaah, lulus. Diuji matanya untuk sholat tahajud malam, lulus. Diuji untuk iktikaf di masjid 10 malam, lulus. Diuji untuk pergi ke Makkah haji dan umrah, lulus.
Tapi ketika diuji dengan gajinya menyisihkan zakat, disitulah kumat penyakit aslinya. Bakhil, pelit, medit, kedekut, dan seterusnya. Tentu di pasar ada bahasa khusus untuk itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya peraturan daerah atau instruksi bupati melalui Basnas, zakat potong atas, terselamatkanlah. Walaupun awalnya mungkin berat. Berapa banyak orang potong atas dia tidak mau. Bahkan dia ejek, apa ini agama Islam ini berat sekali. Sudahlah potong bawah, potong atas pula lagi kata dia. Padahal sesungguhnya itu menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang-orang yang menumpuk emas, menumpuk perak, menumpuk duit, menumpuk gaji, tidak dikeluarkan zakatnya. Apa kata Allah Ta'ala? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka kabar gembira tentang azab yang amat sangat menyakitkan. Azab kenapa disebutkan kabar gembira? Azab tentunya ancaman, tapi bunyi kalimatnya di situ, fabashshirhum, berikan mereka kabar gembira, karena mereka tidak layak untuk mendapatkan kabar gembira surga, menyia-nyiakan amanah gaji. Sampaikan kepada mereka kabar gembira azab. Ada 3 azab yang diberikan kepada mereka. Yawma yuhma 'alaiha, dipanaskan emas perak uang gaji mereka itu. Fatukwa bihajibahuhum, ditimpakan ke kening. Wajunubuhum, usus. Wazuhuruhum, pundak. Ada 3 anggota tubuh yang kena efek menumpuk zakat. Jibahuhum, kening. Junubuhum, usus. Zuhuruhum, pundak. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu di akhirat. Ternyata di dunia sudah ada efeknya. Kening, usus, pundak. Kening, stres, depresi, suntuk, tak tahu galau saja entah apa yang membuat, gara-gara makan zakat. Yang kedua, usus, lambung, mah akut, tiba-tiba gembung. Semua sudah masuk, tetap terasa lapar. Kemana-mana bawa tas, disangka orang isinya laptop, rupanya roti gabin. Usus dipotong, kanker usus dan lain sebagainya. Otak, kening, usus, pundak, sakit tulang, sakit kekurangan tenaga, kehilangan kemampuan untuk bergerak, macam-macam datang. Kenapa? Karena uang zakat itu kalau tidak dikeluarkan, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Uang zakat bukan uang kita, milik orang lain. Kalau tidak dikeluarkan, sedaya upaya kita simpan, dimasukkan ke dalam laci, dimasukkan ke dalam lemari, dimasukkan ke dalam kamar, dimasukkan ke dalam rekening bank, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Bisa dalam bentuk sakit, bisa dalam bentuk musibah, bisa dalam bentuk kelaparan, bisa dalam bentuk kerugian. Lebih banyak daripada yang kita simpan. Yang tidak percaya, tes, coba sendiri, kita lihat tahun depan. Tapi insya Allah rasa-rasanya dengan dibayarkannya ke Basnas selamat. Tapi ini baru ASN. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan? Bagaimana dengan bisnismen? Bagaimana dengan usahawan? Bagaimana dengan investor-investor? Belum bisa diikat oleh ikatan yang ketat sebagaimana ikatan untuk ASN. Tapi insya Allah kesadaran, kita cerdaskan umat melalui ceramah tausiah. Umat ini diselamatkan melalui 2 jalur. Jalur atas dengan aturan, dengan undang-undang, dengan perda, perbub, perwaku. Dari bawah melalui khutbah. Tapi melalui khutbah umat tidak bisa dicerahkan. Kenapa? Khutbah Idul Fitri tak jadi terlaksana karena Covid. Di beberapa daerah sholat Jumat pun tidak terlaksana. Dulu ada pengajian, sekarang pengajian tertutup. Tadi Pak Bupati mengatakan, Ustaz Abdul Somad, di masjid kita tidak bisa ramai. Memang sudah begitu di beberapa daerah. Kenapa? Karena protokol kesehatan. Saya menduga ini sudah ramai sekali. Karena di beberapa daerah memang kita perwakilan-perwakilan saja. Semuanya online. Mudah-mudahan nanti kita masuk surganya tidak online. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Azab yang ketiga bagi orang yang tidak mau berzakat. Dia angkat tangannya ke langit berdoa, ya Rab. Rajulun, ada seseorang, as'as, rambutnya kusut, aghbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia tidak mandi. Kenapa rambutnya berdebu? Karena dia takut menyisir.
Kenapa tidak dia sisir? Karena kalau dia sisir rambutnya gugur, dia bayar dam. Dia sedang ihram, dia sedang umrah, dia sedang pakai pakaian ihram, tawaf dan sa'i. Dia tidak mandi, takut menyisir rambutnya, karena kalau gugur bulu dari badannya, dia akan kena denda. Di tempat yang suci, dalam ibadah yang suci, diangkat tangannya berdoa ke langit, ya Rab, ya Rab. Doanya tak dikabulkan Allah. Apa sebab doa tak dikabulkan Allah? Padahal berada di tanah suci, dalam ibadah yang suci, di samping Ka'bah, dekat dengan tempat suci. Mengapa doanya tak dikabulkan Allah? Ada 4 sebab. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, diberikan makanan haram. Saya tidak pernah korupsi, saya tidak nepotisme, saya tidak melakukan pungli. Kapan saya makan haram? Akibat tadi tidak membayar zakat. Alhamdulillah, yang sudah membayar zakat bersyukur kepada Allah. Yang belum membayar zakat, segera kartu bisa diurus. Tapi tentu kartunya tidak sebesar kartu Pak Bupati dan Wakil Bupati tadi. Itu kartu secara simbolis untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita taat pajak dan juga taat zakat. Apa beda pajak dengan zakat, Pak Ustadz? Pajak dipungut oleh negara, dibayarkan kepada seluruh warga negara, tidak melihat agamanya. Selama dia warga negara Kesatuan Republik Indonesia, dia bisa menikmati pajak. Tapi zakat tidak demikian. Zakat hanya dinikmati oleh 6, 7, 8. Siapa dia? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Yang ketujuh, fi sabilillah. Fi sabilillah, semua jalan mengagungkan agama Allah mendapatkan zakat. Makanya anak-anak Malaysia dulu, teman-teman kami waktu kuliah di Kairo, hidupnya makmur, naik taksi, duitnya banyak. Kenapa? Karena mendapatkan zakat dari kerajaan Selangor, dari Kelantan, dari Kedah, dari berbagai macam tempat mereka di Malaysia. Alhamdulillah, saya mendapat video, 3 kiriman video dari adik-adik kelas saya di Kairo. Ternyata mereka juga mendapatkan beasiswa dari Pemda Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini jangan-jangan Ustadz ini menggada-gada. Ada, masih ada, saya simpan videonya. Paket pula habis. Adik-adik kelas saya dari Kairo mendapatkan kami mendapatkan beasiswa. Nanti saya share ke grup-grup bapak-bapak, ibu-ibu. Mereka sedang belajar di Kairo. Saya ketika mendapat video ini sakit hati saya. Karena saya 4 tahun di Mesir tak ada seperak pun dapat beasiswa. 4 tahun di Mesir, berangkat tidak diantar, pulang tidak dijemput, tak dikirim duit seperak pun. Setelah pulang diundang ceramah ke Pemda, apa kata mereka? Inilah kader yang kita kirim dulu. Dalam hati saya, entah siapa yang ngirim. Berapa senangnya hati anak-anak. Mereka akan pulang membangun negeri ini. Tidak seperti Abdul Somad beberapa tahun yang lalu, berangkat 98 pulang 2002. Selesai itu pergi lagi ke Maroko, selesai itu pergi lagi ke Sudan. Tapi memang nasib orang macam-macam. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Inilah orang-orang bertuah dari Penajam. Dulu dikatakan dia, kalau orang Balikpapan berkata, orang mana itu? Orang seberang. Akhirnya dia menjadi ibu kota kabupaten dan lama-lama menjadi ibu kota. Masya Allah, tabarakallah. Dan cita-cita pula tinggi 150 meter tinggi, tower menara bertuliskan Allah dan Muhammad. Kalau panjanglah umur saya, ingin juga saya naik ke tower itu, bisa menengok atap rumah saya di Riau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak pernah punya mimpi, maka dia tidak akan pernah punya mimpi menjadi kenyataan. Semua mesti berawal dari mimpi-mimpi, keinginan-keinginan. Semua orang akan mencemeeh, akan mengejek, akan mengolok. Apa itu?
Tapi nanti kalau sudah terwujud, berdirilah menara 150 meter, semua akan berkata, tahu kamu di mana menara itu? Oh ya, dari Penajam Pasir Utara. Ustaz Abdul Somad pernah naik ke sana? Hampir nyaris. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru satu aspek zakat. Saya tidak bercerita tentang sholat berjamaah, karena sholat berjamaah sekarang orang ketakutan, takut COVID dan lain sebagainya. Insya Allah kita ikuti protokol kesehatan, jaga jarak. Maka di masjid kita yang cantik megah ini kita jaga jarak. Jangan duduk yang sudah ada kali-kalinya ini. Ya, jadi tinggal duduk saja. Sajadahnya sudah bagus, masjidnya cantik, pintunya replika Masjid Nabawi. Siapa yang rindu ke Masjid Nabawi, datang sajalah ke masjid di Pasir. Tengoklah pintunya cantik luar biasa. Menengok ini pintunya mesti dikunci double karena emas banyak sekali di dalam ini. Kalau mau rahmat Allah Ta'ala turun, muliakan rumah Allah, muliakan masjid. Dengan cara apa? Jangan sampai orang melihat masjid, rumah-rumah pejabatnya mewah, malnya tinggi, tapi masjid macam sarang merpati, ditinggalkan. Tapi ketika saya datang kemari, Penajam tidak demikian. Justru saya belum menengok mall, lampu merah pun baru satu jumpa tadi, tapi masjidnya megah cantik luar biasa. Ini cara untuk mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersih dari sampah, bersih dari kotoran, dan bersih dari COVID. Kenapa? Karena sebelum masuk entah beberapa kali periksa tadi. Tangan diperiksa, Abdul Somad 35 derajat Celcius, silakan masuk naik. Lalu kemudian dikasih hand sanitizer. Biasanya habis cuci tangan makan, ini cuci tangan aja. Lalu kemudian setelah itu langsung pula masuk ke dalam kotak. Lama juga dicuci kita di situ. Setelah dinyatakan bersih, barulah naik ke atas. Jadi tak ada ragu sedikit pun. Kita tetap ikut protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Katanya pakai masker, kenapa Ustaz tak pakai masker? Saya tadi pakai masker, tapi kalau saya pakai terus nanti suara saya tak jelas, tak apa-apa yang saya katakan. Saya pakai masker tadi, di pintu sampai ke sini saya pakai masker. Saya dengar ada satu bapak yang mengatakan, tak nampak wajah Ustaz Somad, kata dia. Itu maka saya buka. Tapi insya Allah jarak kita jauh. Sampai hari ini belum ada ditemukan teori bahwa COVID bisa terbang. COVID hanya bisa pindah masuk melalui mulut dan hidung. Maka bapak tutup mulut, tutup hidung. Sampai hari ini COVID belum bermutasi masuk melalui telinga. Alhamdulillah. Kalau COVID masuk ke telinga, tak ada ceramah, karena telinga itu sumbat semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan COVID ini berakhir? Wallahu alam bisawab. Kalau ditunggu-tunggu kita stres, kalau ditunggu-tunggu kita depresi. Kenapa? Karena dia tidak nampak di mata, tapi dia ada. Maka caranya tidak lain tidak bukan kita terus aktif, terus bersemangat, terus target-target ke depan. Sebagai kabupaten yang besar, penduduknya 200.000 orang. Maka kalau pegawai ASN Kabupaten Penajam Pasir Utara ini jujur, amanah, maka dia mendapatkan pahala sebanyak 200.000 kali lipat. Ini Ustadz teorinya dari mana? Ini jangan-jangan mengada-ngada saja. Ini hadisnya. Ketika Nabi berkirim surat kepada Kaisar, Aslim taslam, wahai Kaisar Romawi, masuk Islamlah kau, maka kamu akan selamat. Aslim, masuk Islamlah kamu, fa'alaika ajruka marrataini, falakal ajru marrataini. Kalau kau masuk Islam, pahalamu 2 kali lipat. Begitu surat Nabi kepada raja. Nabi berkirim surat kepada Raja Kaisar Romawi. Nabi berkirim surat kepada Raja Persia. Nabi berkirim surat kepada Raja Mesir namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis. Di antara isi surat Nabi, kalau kau masuk Islam kau akan selamat dari neraka jahanam. Kalau kau masuk Islam maka pahalamu 2 kali lipat. Pertama sebagai pribadi, kedua pahala sebagai mengajak masyarakat dan rakyatnya. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu,
dari mulai bupati, wakil bupati, sekda, PLT, bapak anggota DPRD, ketua DPRD, ketua penggerak PKK, semuanya kalau amanah, beramal soleh, dapat dirasakan nikmatnya oleh 200.000 penduduk Penajam, maka pahalanya dapat. Tapi tentu dosanya begitu juga, kelipatan dosanya 200.000 juga. Kalau sampai ada yang berkhianat, kalau sampai ada yang tidak amanah, maka habislah pahala solatnya, habislah pahala puasa sunatnya, habislah zikir, tahtim, tahlil dan yasinnya, karena yang mengambilnya juga 200.000 orang. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Nanti ada orang pada hari kiamat menghadap Allah, solatnya banyak sekali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, idul fitri, idul adha, gerhana matahari, gerhana bulan, solat tarawih, solat isyraq, solat awabin, solat tahajud, solat witir. Banyak sekali solat sunatnya. Wasiyamin, puasanya juga banyak. Puasa Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa Nabi Daud. Sedekahnya juga banyak sekali. Zakat, infak, sedekah, wakafnya banyak sekali. Tapi ternyata amal-amalnya itu diambil oleh orang-orang yang dia khianati. Orang mengantri mengambil solatnya, yang satu mengambil puasanya, yang satu mengambil hajinya, yang satu mengambil umrohnya, yang satu mengambil bacaan Qur'annya. Akhirnya faniyat hasanatu, amalnya habis. Semua amal-amal solehnya di dunia itu habis. Sementara yang ngantri masih panjang. Bayangkan saja yang mengantri 200.000 orang, rakyat Kabupaten Pasir, Penajam Pasir Utara, masih panjang mengantri. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mau diambil pahalanya sudah habis. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa mereka. Dosa orang yang dia khianati, dosa orang yang dia zolimi, dosa orang yang dulu dia buat susah, dosa orang yang dulu dia buat lama-lama. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Maka diambil dosa mereka, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, lalu dia pun dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena mencuri, masuk neraka bukan karena sakau, tapi masuk neraka karena tidak amanah. Maka apa yang dilakukan pada hari ini, pembinaan spiritual aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk menyegarkan lagi ingatan kita, karena mungkin kita lupa. Tadi saya sebelum kemari singgah di rumah Pak Bupati, saya lihat di dinding banyak sekali foto-foto, tapi rupanya foto itu kalau dilihat dari dekat ada tulisan tangan. Oh, ada tulisan tangan. Untuk apa jabatan ini? Saya tidak bertanya. Saya kemana-mana kalau bertamu ke rumah orang saya lihat aja, saya tidak tanya, karena masa Ustadz nanya? Ustadz itu ditanya, bukan bertanya. Saya tunggu yang punya rumah cerita. Oh, rupanya ini sengaja ditulis untuk mengingatkan. Jadi setiap kali foto itu dilihat, diingatkan oleh tulisan kita sendiri, jabatan ini untuk apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Saya harap selesai acara ini Bapak Ibu semua pulang, itu bingkai-bingkai di rumah bolehlah tulis semua. Kenapa? Karena ada masanya nasihat tidak masuk ke telinga kita. Naik khotib ke atas mimbar menggelegar. Sepanjang saya ceramah rasanya inilah mimbar yang paling besar. Tinggi sekali khotibnya. Tidak masuk ke telinga kita kadang ceramah orang. Tapi kalau tulisan kita sendiri, kita yang menulisnya, kita yang membacanya, kita yang mengingatkan diri kita sendiri. Ini juga perlu kita buat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab pun menasihati dirinya sendiri. Anas bin Malik menasihati dirinya sendiri. Pada suatu malam berteriak dia, "Ya Umar, wahai Umar bin Khattab, kemana saja kau tadi siang? Wahai Umar bin Khattab, bagaimana kalau nanti orang datang menuntut engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Itulah mengapa Abu Bakar Siddiq mau berjalan-jalan di tengah malam untuk mencari siapa yang kelaparan. Itulah mengapa Umar bin Khattab mau berjalan di tengah malam untuk melihat siapa yang tak makan. Dia pergi ke Baitul Mal, dia ambil gandum, dia pikul sendiri, dia bawa sendiri. Lebih baik di dunia susah daripada di akhirat nanti mencari di padang mahsyar. Pada saat itu berkumpul semua umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman. Pada saat itu tak ada yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, satu sisi adalah nikmat, satu sisi adalah rahmat, tapi di sisi lain dia juga bisa menjadi laknat. Nauzubillah. Tidak ada cita-cita tertinggi orang dari zaman dulu sampai sekarang melebihi cita-cita ingin menjadi PNS, ASN, pegawai negeri sipil. Saya pun ketika pulang membawa 2 ijazah, sebelah kanan LC, sebelah kiri MA. Abdul Somad LCMA. Tapi apa kata almarhumah ibu saya? Kau LCMA tapi tak PNS. Ternyata meminang anak gadis orang pun terhalang kalau kita tidak PNS. PNS ini luar biasa. Kalau ada orang mengatakan bahwa amal jariah itu 3 Pak Ustadz. Yang pertama sodaqatun jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Ada satu lagi, PNS. Karena PNS sudah mati, gajinya tetap mengalir. Oleh sebab itu PNS menjadi cita-cita tertinggi. Ini nampaknya Ustaz Somad gelisah karena tidak lulus PNS. Saya lulus PNS, bersih, tidak menyogok, tidak pakai orang dalam, ikut lulus tes. Lalu kemudian saya pun menjadi PNS. NIP saya 1997, sudah lupa ujungnya. Saya menjadi pegawai pada tahun 2009. Jadi NIP saya itu 2009, keluar 2019. Ditakdirkan Allah hanya 10 tahun saja mengabdi kepada negara. Tapi bagi saya pengabdian tidak hanya saat menjadi PNS. Hari ini pun saya tetap mengabdi di masjid, di musola, di rumah Quran, di mana saja menjadi pengabdian. Tapi bapak-bapak ibu yang sudah dituliskan Allah Subhanahu wa taala, pengabdian bapak ibu adalah di pemerintahan kabupaten ini, maka jadikan ini sebagai amal soleh. Ada orang yang ketika dia sholat dia amat sangat khusyuk, takut dia bergerak, digigit semut pun telinganya dia tahankan menunggu salam, takut dia sholatnya batal. Ada orang yang saat di masjid dia sangat khusyuk, sholat duha sangat khusyuk, tapi ketika di kantor dia amat sangat menyia-nyiakan amanah. Orang seperti ini pemahamannya tidak betul. Dia anggap beda kerja antara masjid dengan kantor. Kalau di masjid beribadah, kalau di kantor tidak. Kalau sedang sholat beribadah, kalau sedang kerja tidak. Padahal dalam Islam diajarkan semua hidup ini adalah ibadah. Berangkat dari rumah, pergi pagi pulang petang, masuk jam 8 pulang jam 4, cek log pagi, cek log siang, maka sesungguhnya itu juga adalah ibadah. Tapi bedanya ini ibadah yang sifatnya mahdoh. Salat, zikir, baca Quran, bayar zakat, pure, original, murni 100% ibadah. Tapi masuk kantor, keluar kota, urusan, buat laporan, program ke depan, visi misi, maka ini juga adalah ibadah, tapi bukan yang pure murni ibadah. Dia adalah aktivitas bernilai ibadah. Makan juga ibadah. Kalau disebut nama Allah maka makan itu menjadi ibadah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tidur pun ibadah. Tidur itu berubah menjadi ibadah ketika disebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amun. Musafir pun menjadi ibadah. Bapak ibu ada tugas ke Jakarta, ada urusan ke kantor dinas, ada urusan di kementerian, maka dia menjadi ibadah dengan syarat menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Lalu di antara ibadah ini mana yang bisa menolong kita di hadapan Allah? Kita tidak tahu. Boleh jadi salat kita tidak menolong kita karena tidak khusyuk. Boleh jadi zakat kita tidak menolong kita karena tidak ikhlas. Tapi orang yang pernah kita permudah urusannya, orang yang kita mudahkan urusannya, man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, orang yang memudahkan satu urusan makhluk Allah di dunia, satu kesulitan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dimudahkan Allah untuknya satu urusan dari urusan hari kiamat. Kita masih banyak urusan lagi Bapak Ibu, urusan sakaratul maut, urusan menghadapi pertanyaan mungkar nakir, urusan azab kubur, urusan bangkit dari kubur padang mahsyar, urusan menunggu pengadilan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, urusan meniti titian siratal mustaqim, urusan menimbang amal, urusan bagian kitab, dibagi kitab catatan amal baik buruk kita, urusan hisab,
sampai akhirnya kita lulus semua itu. Mana? Solat kita belum tentu memudahkan, zikir kita belum tentu, tapi ketika kita beramal, ikhlas menolong orang, melepaskan kesulitan orang, membantu, maka sesungguhnya kalau dikatakan kita sebagai pelayan masyarakat, sesungguhnya kita sedang melayani diri kita sendiri karena memudahkan urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, PNS menjadi nikmat. Banyak orang menganggap biasa-biasa saja. Kalau Bapak Ibu mau tahu PNS itu nikmat apa tak nikmat, tanyalah sama orang yang tes PNS 10 kali tak lulus-lulus. Betapa dia nikmat itu baru terasa nikmat kalau dia tidak ada pada diri kita. Telunjuk ini kita tidak anggap dia sebagai nikmat. Kapan dia terasa nikmat? Ketika dia luka, ketika dia terkilir, ketika dia patah, ketika dia putus, nauzubillah, baru terasa nikmat. Begitu juga dengan ini. Lulus PNS setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, gaji mengalir, kerja tak kerja, gaji tetap ada, maka orang menganggap ini biasa-biasa saja. Tapi ketika orang lulus, tidak lulus bertahun-tahun, atau dia pernah kena skor, atau dia sakit terbaring, maka sesungguhnya teguran-teguran Allah itu datang untuk mengingatkan kita. Karena nikmat itu ketika kita putar keran air mengalir, ketika kita putar keran air mengalir, kita menganggap keran air tidak nikmat. Tapi begitu kita putar mati, barulah kita sadar nikmat sedang putus. Ketika kita petik tepi, lampu hidup. Ketika kita petik stop kontak, lampu menyala. Kita tidak menganggap dia nikmat. Tapi ketika kita petik dia mati gelap, barulah kita sadar bahwa dia nikmat. Ustaz Abdul Somad baru terasa mikrofon ini nikmat kapan? Ketika mikrofon ini mati, baterainya habis. Barulah terasa mana nikmat suara. Hilang, orang tak dapat mendengar. Maka ada kalanya kadang nikmat itu dicabut sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan, berapa saudara kita yang meninggal kena Covid, berapa yang terbaring di rumah sakit di ICU, berapa yang tidak terselamatkan. Itu semua menjadi iktibar pelajaran. Satu sisi Covid ini memang musibah, wabah, pandemi seluruh dunia. Tapi di sisi lain juga wadah untuk kita merenung sejenak betapa dulu kita menunggu tua baru mati, menunggu pensiun baru mati. Sekarang tetangga kita, kawan kita, sekantor, satu sekolah, sekampung halaman, tidak menunggu pensiun, tidak menunggu tua. Kalau hitung uban mungkin banyak lagi uban kita dari dia, tapi dia lebih dulu meninggal daripada kita. Kenapa kita yang disangka orang kurus, disangka orang sudah lama mati, tapi sampai hari ini masih tetap tegak berdiri? Tujuan Allah Ta'ala membuat kita hidup tak lain tak bukan alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan hidup, wal hayata, Allah menciptakan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat kita beramal soleh. Bagi yang down, kurang bersemangat, menganggap hidup ini biasa-biasa saja, bersemangatlah. Karena dengan semangat itu kata Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, la ta'jaz, jangan merasa lemah. La ta'jaz, jangan merasa lesu, bersemangat. Kenapa? Karena sampai masanya kita tak lagi bisa beramal. Sampai-sampai penghuni neraka itu berkata, Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab neraka, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan mereka, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Mereka ingin minta kembali ke dunia. Memangnya kalau kembali ke dunia mau apa kata Allah? Na'mal salihah. Mereka ingin ke dunia cuman permintaannya cuman satu saja, na'mal salihah, kami ingin beramal soleh, kami ingin sholat sunat duha, kami ingin sholat sunat tahajud, kami ingin menolong saudara kami ingin bangun masjid, kami ingin buat rumah Quran. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sampai masanya kita akan berhenti pensiun mati. Sampai masanya kita akan meninggalkan jabatan ini paling lama 1 periode, 2 periode. Apa yang kita tinggalkan? Kalau sempat membangun masjid, alhamdulillah. Kalau sempat membangun pondok pesantren, alhamdulillah. Kalau sempat membuat setiap daerah buat rumah Quran per kecamatan, lebih banyak lagi per kelurahan, lebih banyak lagi per RW, alhamdulillah. Sehingga anak-anak selamat dari buta huruf Al-Quran. Kalau sempat kita buatkan aturan, anak SD tidak boleh masuk SMP sebelum dia punya ijazah MDA. Masya Allah, tabarakallah. Anak SMP tidak boleh masuk SMA sebelum dia selamat dari buta huruf Al-Quran. Keterpaksaan, orang tua akan marah, akan komplain. Apa ini Pemda? Ngapa urus-urus sekolah anak kami? Masalah urusan anak kami, biarlah kami urus sendiri.
tapi nanti diam-diam mereka akan malu di tengah malam. Kalau tidak adalah aturan kemarin, mungkin anak kami tak pandai baca Quran. Itulah yang justru sampai ke liang lahat mereka, ke kubur mereka. Anak mereka menjadi insinyur, SH, sarjana ekonomi, menjadi pengacara, menjadi jenderal, menjadi orang yang berkuasa. Tapi yang justru sampai ke liang kubur mereka, tengah malam anak itu membaca Ar-Rahman, membaca Yasin, dihadiahkannya pahalanya. Di akhirat mereka akan bersyukur, berterima kasih. Al-akhilla, orang-orang yang berteman, bersaudara, bersahabat, yang hari ini tertawa. Di akhirat mereka akan bermusuhan. Gara-gara kamulah saya korupsi, gara-gara kamulah saya pakai sabu narkoba, gara-gara kamulah saya buat dosa. Mereka akan berkelahi di hadapan Allah, mereka akan bertengkar di hadapan Allah. Illal muttaqun, kecuali yang bertakwa. Orang bertakwa di hadapan Allah saling memuji, saling berterima kasih. Terima kasih Bapak, gara-gara Bapak saya bayar zakat. Terima kasih Pak, gara-gara Bapak anak saya selamat dari buta huruf Al-Quran. Terima kasih Pak, gara-gara Bapak anak saya bisa kuliah. Terima kasih Bu, gara-gara Ibu anak saya pakai hijab jilbab panjang menutup aurat. Maka selagi ada kesempatan, masih dititipkan Allah ruh ke dalam jasad, masih diizinkan Allah kita bernafas, pakailah setiap hembusan nafas itu adalah zikir. Setiap gerak kaki itu adalah tahmid. Zikir bukan cuma subhanallah, zikir bukan cuma alhamdulillah, zikir bukan cuma Allahu akbar. Setiap tanda tangan adalah zikir, setiap program-program adalah fikir, setiap diamnya bermakna, setiap geraknya pun bernilai amal soleh. Sampai akhirnya kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Anak cucu kita akan berkata, itu masjid dibangun pada masa si fulan, itu pondok pesantren dibangun pada masa si fulan, itu Islamic Center dibangun. Kita tidak pernah minta sebut nama kita, kita tidak pernah minta supaya diabadikan, tapi mereka akan mengenang sepanjang zaman. Maka buatlah amalan-amalan yang kira-kira tidak akan hilang, insyaallah tabarakallah. Kalau ini kita lakukan, bermaknalah hidup kita. Kalaulah hidup ini cuma sekolah, tamat sekolah kerja, habis kerja dapat gaji, selesai dapat gaji bangun rumah, beli mobil, punya keluarga, nikah, punya anak. Apa beda kita dengan kucing, anggora yang dikasih makan, dikasih kandang? Kalaulah hidup ini cuman kerja, makan, uang, prestasi, apa beda kita dengan ikan mas koki arwana dalam akuarium orang kaya? Tak ada beda. Kasih makan pagi, kasih makan, mati listrik, mati semuanya. Selesai. Hidup ada cita-cita, hidup ada visi misi, menegakkan, mensiarkan agama Allah, menampakkan kebanggaan, sehingga nanti sampai masanya anak cucu kita bangga menjadi seorang muslim, bangga menjadi orang penajam, bangga menjadi orang yang di kampung halamannya ada menara 150 meter, bangga menjadi orang yang masjidnya besar, megah dan mewah. Kamu dari mana? Saya dari Penajam Pasir Utara Pak Ustadz. Oh ya, saya pernah tausiah di sana. Masjidnya megah cantik, cuman jamaahnya tak ada. Oh iyalah Pak Ustadz, waktu itu Ustadz datang kan sedang Covid. Iya betul. Waktu itu Ustadz Somad sudah pikun, sudah tidak ingat lagi waktu itu dia datang Covid atau tidak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah ingin meminta supaya gambar kita ditampakkan, supaya nama kita dikenang. Tapi ada catatan yang tidak pernah hilang. Itulah dia catatan, inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat kiraman katibin. Mereka mencatat, mereka menulis. Ya'lamuna ma taf'alun. Andai tidak ditulis oleh malaikat sekalipun, tetap Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik. Jangan kasih anak kita makan haram. Sudah kita sekolahkan tapi dia tidak juga mau menghadap Allah. Mungkin salahnya bukan guru di pesantren, tapi salahnya karena kita kasih makan haram. Sepiring nasi yang halal berasnya, halal airnya, tapi dibeli dari uang haram, berubah sepiring nasi itu menjadi darah. Darah setetes masuk ke jantung, dari jantung menyembur darah naik ke otak, otaknya menjadi hitam dan gelap gara-gara uang haram. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, penipu, pendusta, khati'atin buat salah, buat dosa. Padahal yang buat dosa itu tangan, padahal yang buat dosa itu mata, padahal yang buat dosa itu kaki, yang buat dosa itu telinga. Kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena ternyata ubun-ubun inilah yang memberikan perintah kepada mata, ubun-ubun memberikan perintah kepada telinga, ubun-ubun memberikan perintah kepada tangan.
ubun-ubun memberikan perintah kepada kaki. Itu makanya kalau kurang darah naik ke otak, orang kena stroke ringan, maka kita diingatkan selalu bersujud supaya darah tetap mengalir ke otak. Kita selalu ruku supaya darah mengalir. Kita selalu meregangkan lutut, tulang belakang, sendi-sendi bergerak supaya darah kita mengalir. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bahwa darah yang mengalir ke otak, ke sumsum, ke tulang belakang adalah darah-darah yang halal, bukan darah kotor, bukan darah haram. Ketakutan kita kepada anak-anak kita tidak makan, takut anak kita tidak sekolah, menjerumuskan kita menghilangkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan takutmu kepada Allah supaya kecil dunia ini dalam pandangan hatimu. Kuatkan takutmu kepada Allah supaya hilang ketakutanmu melihat dunia. Takut semua orang yang makan haram, kerja haram, pungli haram, korupsi haram, itu semua berawal dari ketakutan. Takut nanti kalau pensiun tidak makan, takut nanti anak-anak tidak sekolah, takut nanti kalau dia tidak. Padahal kita selalu berkata ya Rabb. Ketika kita katakan ya Rabb, saat itu kita sedang mengatakan tiga. Ya Rabb, Engkau yang menciptakan aku. Ya Rabb, Engkau yang mengatur hidupku. Ya Rabb, Engkau yang memberi aku rezeki. Jadi kalau ada orang berkata ya Rabb, subuh tadi dia sudah katakan Allahumma hdina fiman hadait, ya Rabb, maka saat itu sesungguhnya dia sedang tak sinkron antara apa yang di mulutnya dengan ada yang di hatinya. Di mulutnya dia katakan ya Rabb, kau beri aku rezeki, tapi di hatinya dia ragu tentang rezeki pembagian Allah Subhanahu wa taala. Di mulutnya dia katakan ya Rabb, kau yang menjaga aku, tapi di hatinya dia ragu, apa iya Allah menjaga aku sampai mati? Maka sesungguhnya ini harus terus dihangatkan. Ada kajian-kajian. Sebodoh-bodohnya laki-laki yang baligh berakal, dia tetap mendengarkan wasiat takwa dari khatib hari Jumat. Khatib berpesan, ittaqullah, wahai laki-laki yang ada di masjid, takutlah kepada Allah. Lalu perempuan tidak mendengar wasiat itu. Ya, perempuan menunggu di rumah. Dia tunggu suaminya pulang sholat Jumat. Setelah itu suaminya pun berpesan, wahai istriku, khatib tadi mengatakan takutlah kau kepada Allah. Perasaan Jumat yang lalu itu juga pesannya. Iya, karena isi khutbah itu cuma itu yang kuingat. Takutlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seorang istri mendengarkan ucapan suaminya. Seorang suami walaupun dia pejabat, walaupun dia penguasa, dia mendengarkan khatib. Khatib pula mendengarkan dari guru-gurunya, gurunya mendengarkan dari gurunya, sampai kepada tabi'in mendengarkan kepada sahabat, sahabat mendengarkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasir Penajam, Pasir Utara akan tetap dilindungi Allah. Syaratnya cuma dua saja, tak banyak. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri ini pertama beriman, yang kedua wattaqau, bertakwa. Kalau kau beriman, percaya kepada Allah, bertakwa, buah dari imanmu kau takut kepada Allah, takut makan haram, takut kerja haram, takut buat haram, takut buat maksiat, la fatahna alaihim barakatin, akan kami bukakan barakah-barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau kau dustakan ayat-ayat kami, kata Allah, akhadnahum, kami cabut nikmat ini berubah menjadi laknat, maka tak ada yang tersisa kecuali hanya hidup yang hampa. Hidup pernah sejenak berjalan di atas muka bumi Allah, rumah kantor, rumah kantor, rumah kantor, rumah kantor, pensiun, stroke, sakit, mati, selesai. Apa yang pernah kita petik dari hidup? Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, selesai, mati. Ustaz Abdul Somad juga begitu, ya. Dari Pekanbaru pergi ke Jakarta, pergi ke Balikpapan, pergi ke Pasir, pergi ke Penajam, pergi ke Samarinda, habis itu juga akan mati. Kita semua akan mati menghadap Allah. Masalahnya bukan mati. Banyak orang sekarang berani, saya berani mati Pak Ustaz. Tidak berani pun mati juga. Mau berani tak berani tetap mati. Yang jadi masalah adalah apa bekal yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya gara-gara kerja sholat tinggal, ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Kalau gara-gara kerja lalu kemudian tinggal puasa, ingat, man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, dia tetap punya hutang, puasanya wajib digantikan ahli warisnya. Kalau hanya karena kerja lalu kemudian tidak bersolawat, ingat,
maka sesungguhnya kedudukanmu di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam tergantung sebanyak apa sholawatmu di hadapan Allah. Silakan punya jabatan apapun, tapi berpikir berapa masjid aku bangun, berapa anak yatim aku sekolahkan, berapa anak tidak mampu bisa gratis, berapa anak-anak calon ulama yang akan dikirimkan ke Al-Azhar Kairo belajar S1, S2 dan S3. Mereka nanti akan kembali membangun Panajam, membangun spiritual. Mereka pulang tidak membangun jembatan. LCMA doktor yang akan pulang dari Al-Azhar, adik-adik kelas saya yang diberi beasiswa tadi, mereka pulang tidak akan membangun tol, tapi mereka membangun orang-orang yang akan membangun jembatan dan tol. Mereka tidak membangun menara, tapi mereka membangun arsitek jiwa yang terkandung dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Masalah gizinya, masalah badannya, itu urusan puskesmas, dinas kesehatan. Tapi masalah jiwanya urusan Kementerian Agama. Masalah jiwanya urusan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Masalah jiwanya, spiritualnya, inilah domain yang mesti dibangun terus. Kalau hanya sekedar pintar, Google jauh lebih pintar. Kalau cuman tahan berceramah, ada yang lebih kuat ceramah dari Abdul Somad. Siapa dia? youtube.com. Tapi membangun kesadaran, membangun kepedulian, membangun rasa kebersamaan, merasakan perasaan orang lain, disitulah beda kita dengan laptop, itulah beda kita dengan komputer, itulah beda kita dengan makhluk yang lain. Kalau hanya isi otaknya dosa saja, setan. Kalau isi otaknya baik saja, malaikat. Kita tidak sedang bersama dengan malaikat, dan kita tidak pula sedang bersama dengan setan. Kita sedang bersama dengan kawan kita. Kalau hari ini dia khilaf dan salah, kita maafkan, kita ajak. Dakwah bukan mengejek, dakwah mengajak. Dakwah bukan memukul, tapi dakwah merangkul. Mengajak melalui dakwah, mengajak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak-bapak yang punya jabatan, punya kekuasaan, pakailah jabatannya, tanda tangannya, kekuasaannya, dengan arahannya, membuatkan pengajian sehingga terbangun rohani orang yang mati. Selama ini kita lihat dia bergerak, tapi sebenarnya dia hanyalah zombie, mayat-mayat yang berjalan. Matsalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Perumpamaan orang yang ingat Allah dengan orang yang tidak ingat Allah. Kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup bukan orang makan, orang hidup bukan orang tidur, orang hidup bukan orang bergerak. Orang hidup adalah ketika berzikir. Sesibuk apapun di kantor, sempat-sempatkanlah astagfirullah, astagfirullah. Sesibuk apapun membuat laporan, sempat-sempatkanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena ada masanya nanti kita amat sangat ingin beribadah, tapi kita tak lagi punya kemampuan. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata pasien di ruang ICU, ingin berwudu, ingin salat berjamaah, tapi saat itu tak lagi terucap, jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang, sementara hari petang sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad pada kesempatan pembekalan pembinaan spiritual aparatur sipil negara. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan naungan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.